Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Bincang. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan seorang ibu yang menjadi dua peran, yaitu sebagai bidan dan juga ibu rumah tangga. Ini adalah kisah inspiratif bagaimana mengatur waktu antara menjalani profesi dan juga mengolah rumah. Sebelumnya, perkenalkan saya Justinta Ivanka selaku host yang akan memandu acara ke beberapa menit ke depan. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Ibu Novi Haryani. Boleh sapa, Bu? Hai, nama saya Novi Haryani. Saya di sini ingin membantu Justin dalam kegiatan ini. Oke, selamat datang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dengan saya pada kali ini. Dan sebelum itu, kita lihat dulu video profil Ibu. Hai semuanya, inilah video profil Ibu Novi yang berusia 37 tahun. Pekerjaannya sebagai bidan desa dan juga staf di puskesmas. Dia merupakan pendatang baru di desanya. Riwayat pendidikannya adalah di 3 kebidanan. Meskipun pendatang baru desanya, ia sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, ia berusaha memberikan layanan terbaik kepada setiap masyarakat yang membutuhkan. Meskipun tinggal di desa, ia terus belajar dan menguasai keterampilan agar dapat memberikan pertolongan yang aman dan tepat. Ia merasa bangga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat. Banyak kegiatan yang diadakannya seperti posyandu remaja dan lainnya. Nah, dari video profil Ibu bisa diceritakan sedikit tentang diri Ibu dan juga hal yang membuat Ibu memutuskan untuk menjadi seorang bidan. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya ke acara ini. Mungkin kalau tadi sudah perkenalan ya, ini kan perlu diperkenalkan lagi ya. Ya. Nama saya Novi Haryani, saya bidan dan saya juga seorang ibu rumah tangga. Mungkin di sini saya akan menceritakan kisah perjalanan saya menjadi seorang bidan ya kan. Kebetulan kita pertama kali ditugaskan itu dulu di Desa Sosokan Tabah, kurang lebih 4 tahun di sana. Terus saya memutuskan untuk pindah keluar dari desa tersebut untuk lebih supaya biar lebih aktif lagi. Jadi saya pindah ke Desa Sinar Gunung. Di Desa Sinar Gunung ini kurang lebih saya sudah 7 tahun. Asal muala kenapa kita jadi seorang bidan mungkin ya itu cerita waktu kecil ya, dengan namanya anak-anak suka bercerita tentang permainan kayak dokter-dokteran. Jadi disitulah terinspirasi untuk menjadi seorang bidan yang dari cerita tersebut jadinya kita terinovasi untuk menjadi bidan terjun di dunia kesehatan. Nah, jadi sekarang kan Ibu sudah terjun ke dunia kesehatan ya, Bu. Nah, jadi status Ibu itu apa ya? Staf atau bidan desa? Kebetulan kita megang 2 peran ya. 2 peran yaitu bidan desa dan staf puskesmas juga. Kenapa kita sampai ditarik ke puskesmas itu? Karena
kami kekurangan tenaga kesehatan, kekurangan SDMK gitu. Sebelumnya SDMK itu apa, Bu? SDMK itu sumber daya manusia kesehatan. Karena kekurangan sumber daya manusia kesehatan itu, jadi kita ditarik untuk ke puskesmas. Mungkin dengan kayak gini ya nanti bisa terekspos kayak supaya lebih ada lagi penambahan karyawan untuk kerja di sana. Eh, Nah, jadi kan sekarang Ibu ini sudah menjadi bidan desa. Nah, kegiatan apa saja yang ada di desa tersebut? Kebetulan di desa itu kegiatannya banyak ya, kan. Kegiatan di desa itu seperti kegiatan posyandu. Posyandu itu sebenarnya kata-kata posyandu itu nggak ada lagi gini, sudah diganti kayak desa ILP gitu. ILP. Kalau ILP itu apa, Bu? ILP itu integrasi layanan primer. Integrasi layanan primer untuk kesehatan, pelayanan kesehatan. Jadi dia dari pelayanan kesehatan dari ibu hamil, balita, kayak remaja, datu, dewasa, lansia. Nah, jadi apa saja kegiatan yang Ibu adakan pada arahan kepada kader pada saat posyandu? Yang pastinya kita bekerja sama dulu dengan kader. Setelah bekerja sama baru kita membentuk kayak pembagian tugas-tugas. Setelah pembagian tugas-tugas itu nanti kayak langkah-langkah gitu. Ada langkah-langkahnya itu. Nah, langkah-langkahnya itu apa saja, Bu? Langkah-langkah itu terbagi menjadi 5 langkah-langkah. Itu langkah 1, melakukan kayak pendaftaran. Jadi pasien yang datang atau orang yang mau datang ke posyandu itu dilakukan pendaftaran. Setelah dilakukan pendaftaran nanti di langkah kedua itu melakukan kayak penimbangan berat badan, ukur tinggi badan, kayak tensi gitu. Tapi tergantung dia kalau balita yang kunjungan berarti dia harus ada lingkar kepala. Nah, kalau misalnya kayak lansia berarti ada lingkar perut gitu kan. Kalau terjadi pada ibu hamil berarti kita harus ada kayak lingkar lilanya kan. Nah, setelah itu di meja ketiga itu melakukan pencatatan apa yang hasil dari meja langkah kedua tadi dilakukan ke langkah ketiga pencatatan. Setelah itu dilakukan lagi langkah keempat. Langkah keempat itu seperti penyuluhan tentang kesehatan, bermacam-macam penyuluhan kesehatan ya. Yang pastinya itu apa yang terjadi di desa itu yang lebih diutamakan. Seperti contohnya misalnya kayak penyuluhan tentang stunting, apalagi sekarang lagi maraknya kayak stunting. Lalu di langkah kelima itu ada kayak pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu bermacam-macam, dari imunisasi, terus pemberian tablet tambah darah, kayak pengobatan lansia. Gitu. Nah, jadi dari video profil Ibu tadi kan ada juga yang namanya kegiatan posyandu remaja nih, Bu. Nah, itu kegiatannya seperti apa saja? Posyandu remaja itu nggak jauh beda kayak yang dilakukan kayak posyandu yang sebelumnya tadi yang dijelaskan ya kan. Itu hampir sama. Cuma bedanya kita otomatis kita bekerja sama dulu dengan kader remajanya yang pasti. Setelah bekerja sama dengan kader remaja, barulah kita melakukan kayak langkah-langkah tadi. Di langkah 1 tadi pendaftaran. Bedanya kalau anak remaja melakukan pendaftaran, setelah itu di langkah kedua kita melakukan kayak penimbangan karena dia anak remaja ya, mungkin kayak 6 bulan sekali pengukuran tinggi badannya. Terus di langkah ketiga itu dilakukan kayak pencatatan. Terus langkah yang keempat tadi penyuluhan, otomatis penyuluhannya beda karena untuk remaja ya. Jadi penyuluhannya itu lebih banyak kayak untuk lebih kesehatan reproduksi, terus pencegahan untuk supaya tidak merokok kayak itu kan yang anak remajanya kan, pergaulan bebas. Nah, setelah itu baru di langkah yang kelima itu barulah pemberian pelayanan kesehatan seperti tablet tambah darah, otomatis dipilih kayak anak-anak yang remajanya sudah menstruasi. Nah, selain itu
kita melakukan banyak kegiatan ya, seperti misalnya senam, sudah tuh kegiatan di luar gedung. Kegiatan di luar gedung itu kita bisa berintegrasi dengan lingkungan, seperti berolahraga, terus kunjungan ke tempat wisata, dan kita juga ada kayak misalnya melakukan kayak liutan mungkin ya bahasanya ya, kayak liutan. Sudah tuh kayak jogging, jalan pagi, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menarik supaya anak remaja itu tidak bosan dengan kegiatan posyandu tersebut. Yang pastinya kita adakan itu supaya kenapa? Untuk mencegah pernikahan dini. Jadi jangan sampai anak remaja itu putus karena ibaratnya masih remaja sudah pernikahan dini. Oke. Nah, jadi kan apa namanya? Ini Bu, hal yang membuat Ibu senang dengan aktivitas Ibu sebagai seorang bidan. Yang pasti senang ya, karena itu suatu anugerah ya, sudah diberi kayak kepercayaan tugas itu kan. Dan apalagi kebetulan itu kan tugas negara. Kayak tugas negara yang pasti harus dilaksanakan dengan baik. Terus kita langsung terjun ke masyarakat, otomatis langsung ketemu apa yang dengan masyarakat tersebut, terus dengan kayak teman-teman sejawat gitu kan, otomatis kita bertukar pengalaman, eh, seperti itulah kira-kiranya. Jadi bagaimana cara Ibu memotivasi masyarakat untuk memiliki pola hidup yang sehat? Pola hidup sehat ya. Ya. Pola hidup sehat yang pasti kita bersosialisasi, kayak memberi penyuluhan tentang kesehatan, terus lingkungan yang sehat, sanitasi air yang bersih, eh, otomatis bekerja sama dengan pihak perangkat desa untuk supaya lebih menggerakkan kayak kehidupan yang sehat. Itulah tadi gotong royong. Sudah tuh kita setelah itu memberi apresiasi bagi orang yang sudah mengikuti alurannya kayak hidup pola sehat gitu. Nah, jadi kan Ibu ini seorang bidan ya. Bagaimana cara Ibu mengatur waktu antara menjalani profesi dan juga mengolah rumah Ibu? Pekerjaan rumahnya. Pekerjaan rumah. Kebetulan pekerjaan rumah dengan pekerjaan sehari-hari kita sebagai profesi tidak mengganggu rutinitas kerja kantor ya, tidak mengganggu. Mungkin dengan ini bekerja sama dengan pihak yang di rumah. Kita nggak ada nggak ada babysitter, nggak ada juga yang membantu di rumah. Jadi bekerja sama dengan suami dan anak-anak. Mungkin berbagi peran sekalian kayak mendidik anak-anak yang tadi lebih biar supaya lebih mandiri. Nah, kalau misalkan Ibu dan suami lagi bekerja semua nih Bu. Nah, jadi anak-anak Ibu gimana? Kalau masalah anak-anak ya mungkin itu tugas dari suami. Kalau kayak dia sekolah dijemput, jam sekolahnya dia dijemput juga. Tapi kalau sumpah suami berhalangan mungkin dia komunikasi dulu, nanti kita jemput, itu kita antar ke rumah, ya udah nanti sampai rumah kan dia, ya, ibaratnya anak kita sudah mandiri biarpun masih kecil-kecil, alhamdulillah sudah mandiri. Nah, terus apa tindakan yang dilakukan pada bayi yang memiliki gangguan demam tinggi, Bu? Penyakit demam tinggi. Tergantung juga ya, kalau misalnya bayi itu yang demam tinggi posisinya di rumah, belum dibawa ke fasilitas kesehatan. Kalau dia di rumah, mungkin pesan kita ya untuk yang masyarakat atau warga yang ada anak balitanya yang kecil itu ya, bisa di rumah itu dilakukan yang pertama pasti kita kalau nggak ada tem kayak gitu, nggak ada pengukur suhu badannya, otomatis kita raba pakai tangan kita panaskah atau tidak. Terus kita lakukan dia pakaiannya itu berarti yang harus yang tipis dan menyerap, tipis yang menyerap. Sudah itu baru kita lakukan kayak pengompresan gitu kan. Nah makanya kalau di rumah itu harus siap setidaknya obat yang lebih aman itu kayak parastamol kayak gitu kan. Jadi lebih aman. Apalagi untuk anak-anak yang
masyarakat yang memiliki anak-anak yang kecil ya, anak-anak yang balita. Setelah itu, jika dia tidak ada perubahannya, barulah dibawa ke fasilitas kesehatan. Bawa ke fasilitas kesehatan berarti seperti kayak bidan atau dokter atau misalnya ke puskesmas gitu kan. Itulah dilakukan nanti sampai di tempat fasilitas kesehatan dilakukan pemeriksaan otomatis kan, pemeriksaan suhunya. Jadi ditanyain keluhannya sudah berapa hari dia demam, gitu kan? Udah berapa hari dia demamnya. Kalau dia sudah di riwayatnya sudah dapat, baru kita tanyain juga apa yang sudah dikonsumsi obat-obatannya kan. Kalau misalnya dia belum ada konsumsi obat-obatan, barulah kita beri obat-obatan seperti itu. Nah, jadi lanjut lagi Bu, apa saja sih pelayanan kesehatan di Posyandu itu? Bisa jelaskan lagi? Oh, pelayanan di posyandu ya? Ya. Pelayanan di posyandu itu sebenarnya banyak ya Mbak ya. Itu dari kegiatan ibu hamil, bayi balita, kayak lansia, datu remaja. Kebetulan kita sudah satu kelompokin kan, jadi nggak nggak ada yang berbagi-bagi waktu lagi. Jadi setiap desa itu kegiatannya satu desa satu dalam 1 bulan 1 kali, yaitu dalam 1 bulan 1 hari. Nah, selain jadi seorang bidan dan juga mengolah rumah nih Bu, apa saja kegiatan sehari-hari Ibu? Kebetulan kita bidan juga ya tadi ya, sudah tuh di rumah kita membuka kayak usaha kecil-kecilan kayak sembako juga nih kan. Terus kayak rental mobil kayak travel kayak gitu juga nih kan. Jadi untuk menambah kesibukan-kesibukan seharian ya, padahal sudah kegiatannya sudah berat sih nih kan, tapi itu menambah aktivitas kita juga nih kan. Apalagi kebetulan kita kan tadi ada yang posyandu remaja tadi ya. Iya. Posyandu remaja itu kami kebetulan 1 minggu sekali melakukan kegiatannya. Seharusnya kan sebulan sekali. Karena ibaratnya dari dukungan dari anak-anak itu tadi semangatnya untuk Yang beraktivitas luar tadi. biasa. Nah, jadi disitulah dia mereka minta tadi supaya dilakukan 1 minggu sekali kegiatan itu. Nah, terus apa yang setahu Ibu nih syarat untuk menjadi seorang bidan seperti itu? Untuk masuk ke dunia kesehatan lah. Sebenarnya ya kalau jurusan kebidanan itu untuk kuliah itu ya kan mungkin tergantung dari kampus ya, kalau dia menerima dari yang kayak sekolah swasta, yang dari SMA-nya swasta apa dari jurusannya IPA IPS tergantung juga ya kan. Kalau memang sesuai dengan jurusan seharusnya anak bidan itu dari kayak golongan dari anak tamatan dari SMA yang IPA kayak itu kan, yang IPA sudah tuh pengukuran dari tinggi badannya otomatis kan dari syarat-syaratnya itu kan kayak dari tinggi badan harus sesuai dia biasanya ada standarnya gitu kan. Ya. Sudah tuh mungkin kalau masalah kuliah itu tergantung kampus sih nerima apa enggaknya kayak gitu ya. Iya. Hmm. Oke. Apa Bu harapan Ibu kepada para bidan desa untuk memberikan pelayanan lebih optimal kepada masyarakat tanpa memandang status mereka? Mungkin sedikit yang kita berikan kepada masyarakat, kepada bidan ya, terutamanya kepada bidan yang seperjuangan, berprinsiplah saat melakukan pelayanan itu, pikiran sama hati ya, jangan berfokus semata-mata karena uang. Tapi berpikirlah bahwa satu pasien itu akan membawa keberkahan mendatangkan 10 pasien. Maksudnya, kalau misalnya ada satu pasien yang datang untuk berobat, kalau kita memandang orang itu dengan status, jadi jangan sampai kita memandang statusnya ya, ini kan Ya. otomatis kita obatkan dulu dia kan. Nah, setelah itu dia kalau sudah pulang dari rumah kita, otomatis kan dia nanti akan menimbulkan komunikasi menyebar luas kepada masyarakat itu. Makanya itulah yang mendapatkan keberkahan bagi kita sampai mendatangkan 10 pasien. Ibaratnya pepatah seperti itu. Oke. Sebenarnya boleh diminum dulu Bu. Oh iya, terima kasih. Oke. Jadi keteladanan yang dapat diambil dari seorang ibu bidan ini adalah keteladanannya dalam mendedikasi
kepedulian, kemandirian, dan juga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, serta mendidik masyarakat untuk memiliki pola hidup yang sehat. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kali ini. Saya Jacintia Ivanka, pamit undur diri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.